Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti, di bulan yang utama ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam yang berenergi besar tetapi negatif. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa khodam itu ada yang berenergi negatif, juga ada yang energinya positif. Tetapi kebanyakan memang energi khodam yang mendampingi manusia itu energinya positif. Tetapi memang ada beberapa khodam yang mempunyai energi yang negatif, walaupun itu khodam mempunyai energi yang cukup besar, walaupun khodam tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dan energi dari setiap khodam itu pun berbeda-beda sahabat. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas yaitu khodam yang berenergi besar tetapi negatif. Ini akan membuat efek apa kepada manusia yang didampingi? Ciri-cirinya langsung saja. Ciri-ciri yang pertama, biasanya orang yang mempunyai khodam energi negatif itu emosinya biasanya tidak stabil sahabat. Orang tersebut biasanya gampang emosian, gampang marah, gampang muring-muring, cara orang Jawa. Itu kalau energinya negatif dan energinya tersebut besar tetapi negatif, maka emosi dari orang tersebut itu akan tidak stabil. Emosinya akan sangat kuat, akan mudah marah, mudah emosi. Maka jika di sekeliling panjenengan atau malah panjenengan sendiri mempunyai khodam tetapi kok malah emosian, berarti khodam Anda itu energinya negatif. Kemudian ada lagi tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi negatif. Biasanya orang tersebut itu mempunyai rasa takut, bahkan sering ketakutan ketika di tempat-tempat keramat yang auranya positif, di tempat-tempat yang energinya positif, misal di makam-makam keramat, di makam-makam para wali, itu kan auranya positif, energinya positif. Maka orang yang mempunyai energi yang negatif, mempunyai energi yang kurang baik, itu akan takut di tempat-tempat seperti itu. Maka walaupun panjenengan mempunyai khodam, itu biasanya ada yang takut ketika diajak ke tempat-tempat yang mempunyai energi yang positif. Tuh. Kemudian ada lagi ciri-cirinya ketika orang tersebut itu didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi negatif. Biasanya orang tersebut itu mempunyai sifat yang cemas, mempunyai sifat yang gelisah, mempunyai kekhawatiran yang begitu besar. Maka orang tersebut ketika seperti gelisah, khawatir, kemudian takut, itu di dalam dirinya memang energinya sudah negatif semua. Maka ketika panjenengan mempunyai energi yang begitu negatif terlalu besar, maka Anda akan mengalami seperti itu tadi. Itu. Kemudian ada lagi tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi negatif, yaitu biasanya orang tersebut itu akan sering kehilangan kendali. Apalagi ketika marah, maka dia akan sangat kehilangan kendali, bahkan dia sampai hilang kesadaran. Makanya ketika ada orang itu marah, kok orang tersebut marahnya itu sampai tidak sadar, sampai pingsan karena saking marahnya,
Kan ada ya orang yang seperti itu orang tersebut mempunyai energi negatif di dalam tubuhnya. Ada energi yang harus dibuang di dalam tubuhnya supaya tubuhnya ini mempunyai energi-energi yang positif, supaya tidak dihinggapi energi-energi yang negatif seperti itu tadi, seperti kehilangan kendali. Itu kan nggak bagus untuk diri kita sebenarnya, sahabat. Itu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam berenergi besar, tetapi energinya itu negatif. Biasanya orang tersebut itu mempunyai sikap yang sangat brutal, kemudian tergesa-gesa, dan juga pembawaannya kasar. Seperti itu. Memang orang yang tergesa-gesa, tidak alon-alon waton kelakon, tetapi tergesa-gesanya ini juga tidak menimbulkan hal yang bagus, malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Itu adalah salah satu energi yang negatif, sahabat. Jadi tergesa-gesanya itu tidak dipikir terlebih dahulu, tetapi dia langsung bertindak, tidak memikirkan apa yang akan terjadi di belakangnya nanti. Itu biasanya orang yang mempunyai energi negatif di dalam tubuhnya. Dia brutal, dia kasar, gitu. Kemudian ada lagi tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi energinya itu negatif, yaitu biasanya orang tersebut itu sering mengalami kerasukan. Nah ini, kalau orang berenerginya negatif, orang mempunyai energi negatif, auranya negatif, maka pikirannya ini kemprungsung, dan ketika pikiran kemprungsung itu akan sering dihinggapi oleh makhluk-makhluk gaib. Dia akan sering kerasukan, dia akan sering kesurupan. Makanya ketika ada orang yang sering kesurupan itu bukan kok dia mempunyai jiwa spiritual yang bagus. Memang benar dia mempunyai jiwa spiritual, tetapi dia itu di dalam tubuhnya energinya kebanyakan negatif gitu loh. Memang benar dia mempunyai jiwa-jiwa spiritual, dia mempunyai jiwa supranatural, tetapi energinya di dalam tubuh itu adalah negatif. Itu perlu dibengkelkan gitu ya, supaya apa? Energinya yang ada di dalam tubuhnya ini menjadi positif. Gitu loh, sahabat. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, tanda-tanda yang terakhir bahwa kita ini didampingi oleh khodam berenergi besar tetapi negatif, biasanya orang tersebut itu pikirannya sangat kacau. Pikirannya sangat kacau ini maksudnya bagaimana? Dia tidak bisa fokus, dia plin-plan. Dia tidak bisa, apa ya, ibaratnya tidak bisa fokus, pikirannya ini biar tekan dinding, pikirannya ini pecah, pikirannya ini tidak bisa tenang. Maka ketika panjenengan seperti itu, di dalam tubuh Anda itu energinya negatif, sahabat. Hati-hati. Dan energi-energi negatif ini harus dihilangkan dari dalam tubuh. Bagaimana cara menghilangkan energi supaya energi yang asalnya ini negatif ini berubah menjadi positif? Panjenengan bisa menjalankan cara-cara yang akan saya bagikan ini. Cara-cara yang akan saya bagikan ini itu terlalu mudah dan sangat bisa untuk kita jalani. Jadi kalau memang panjenengan merasakan tanda-tanda seperti yang sudah saya katakan tadi, Anda harus menjalankan seperti ini. Yang pertama, Anda harus menjalankan meditasi. Panjenengan harus topo broto. Panjenengan harus menenangkan pikiran Anda. Maka ketika panjenengan meditasi, ketika panjenengan sudah memfokuskan pikiran, itu insya Allah energi panjenengan itu akan lama-kelamaan juga akan menjadi positif. Yang asalnya negatif akan menjadi positif. Karena apa? Panjenengan ini ketika meditasi itu akan memurnikan pikiran, akan memurnikan aura. Selain meditasi, panjenengan bisa menjalankan tirakat atau berpuasa. Puasa ini sangat bagus. Seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa berpuasa itu bisa menjernihkan hati dan juga menjernihkan pikiran, sahabat. Maka yang asalnya ini negatif akan menjadi positif. Kemudian panjenengan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim dengan cara Muslim, yang Hindu dengan cara yang Hindu, yang Katolik dengan cara yang Katolik. Panjenengan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Panjenengan memperbaiki ibadah Anda kepada Tuhan. Panjenengan supaya menghamba kepada Tuhan. Kemudian ada lagi caranya yang terakhir, yang paling mujarab adalah bersedekah. Bersedekah ini ibaratnya mudah, tetapi ilmunya sangat tinggi dan khasiatnya sangat tinggi. Maka ketika panjenengan mempunyai energi yang negatif, panjenengan sering-sering bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Insya Allah ketika panjenengan menjalankan meditasi, kemudian tirakat atau puasa, kemudian beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kemudian panjenengan lengkapi dengan sedekah, insya Allah aura ataupun energi negatif yang ada di dalam diri panjenengan itu akan berangsur-angsur berubah menjadi energi yang positif, dan panjenengan menjadi jiwa-jiwa yang dikagumi, jiwa-jiwa yang bagus, jiwa-jiwa yang sangat berwibawa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Silakan panjenengan tulis pengalaman Anda di kolom komentar, nanti kita bahas di kolom komentar gitu ya, kita saling berbagi pengalaman. Dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.